Pemirsa Metro TV Lampung, saya Nurjana selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Post. Saat ini sudah hadir bersama saya Abdul Gofur, pemimpin redaksi Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. SDM berkualitas, wujudkan visi 2045. Visi Indonesia Emas 2045 merupakan mimpi besar bangsa ini untuk mencapai prestasi dan kemajuan di berbagai bidang sehingga menjadi negara yang kuat, sejahtera dan diakui secara global. Untuk mewujudkannya haruslah dimulai dari sekarang. Salah satunya dengan investasi penguatan sumber daya manusia atau SDM sejak dini dalam menghadapi tantangan 2045. Apalagi misi yang diemban dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM 2045 Indonesia Emas, yakni meraih pendapatan per kapita setara negara maju butuh SDM yang tangguh dan berkualitas. Indonesia termasuk Provinsi Lampung memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi. Bonus demografi ini harus dikelola dengan benar dan maksimal agar SDM yang ada bisa bersaing menghadapi tantangan menuju 2045, bukan malah menjadi beban dan sandungan menuju Indonesia Emas 2045. Pasalnya, Badan Pusat Statistik atau BPS Lampung memproyeksikan pada 2045 bertepatan dengan momentum seabad kemerdekaan Republik Indonesia, jumlah penduduk Indonesia mencapai 340 juta jiwa, khususnya Lampung 10,2 jutaan. Dari jumlah itu termasuk diantaranya penduduk dengan usia produktif. Dalam mempersiapkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, pendidikan berkualitas harus menjadi prioritas utama dengan fokus pada pembangunan karakter, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi. Dalam hal ini, investasi dalam pendidikan formal, pendidikan vokasi, dan pelatihan keterampilan harus ditingkatkan secara signifikan. Penguatan riset dan inovasi juga harus terus didorong untuk menciptakan penemuan dan teknologi yang relevan dan berdaya saing di tingkat global. Terlebih pada tahun 2045, Indonesia diprediksi bakal menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Untuk mencapai tujuan ini, negara harus terus berinvestasi dalam inovasi dan teknologi, mengembangkan sektor manufaktur dan industri, serta mendorong ekspor produk unggulan. Pemerintah Provinsi Lampung telah mulai melakukan upaya untuk mendorong ekspor produk unggulannya, yakni sektor pertanian yang tak lagi fokus pada barang mentah, tapi menjadi barang olahan setengah jadi atau berupa produk yang diminta pasar dunia. Karenanya, hilirisasi dan industrialisasi produk unggulan lokal juga menjadi agenda pembangunan Provinsi Lampung pada tahun 2024. Tentu saja hal ini memerlukan SDM yang mumpuni yang harus dibentuk mulai dari sekarang. Tak cuma itu, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga harus sejalan dengan upaya menjaga lingkungan dan menerapkan kebijakan ramah lingkungan untuk mencegah dampak negatif terhadap alam. Sebab alam akan memberikan imbal balik dari apa yang dilakukan manusia di bumi ini. Efek rumah kaca sudah menjadi bukti tentang pentingnya menerapkan kebijakan ramah lingkungan. Investasi yang perlu dilakukan menyambut 2045 adalah kesiapan infrastruktur yang andal dan terintegrasi. Pembangunan infrastruktur yang efisien dan berkelanjutan seperti transportasi modern, jaringan telekomunikasi yang kuat, serta akses energi yang stabil dan terjangkau akan mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat serta sektor ekonomi. Keberlanjutan lingkungan harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur. Teknologi 4.0 seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan Big Data harus diterapkan dalam berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hal ini akan membantu Indonesia menjadi negara yang siap menghadapi era revolusi industri keempat. Apalagi perang teknologi sudah terjadi di depan mata dan kita harus terlibat, bukan hanya menjadi penontonnya. Tentunya, pencapaian Indonesia Emas 2045 tidak dapat dicapai jika sebagian besar penduduknya masih hidup dalam kemiskinan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemerataan harus menjadi prioritas utama.
Dalam hal ini, perlu ditingkatkan upaya pemberdayaan ekonomi, akses kesehatan yang merata, dan perlindungan sosial bagi seluruh warga negara, termasuk kesehatan yang menunjang SDM berkualitas. Sistem kesehatan yang berkualitas dan terjangkau harus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus mengupayakan kebijakan-kebijakan sosial yang berpihak pada kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, dan difabel. Dan hal yang patut dilakukan Indonesia adalah meningkatkan peran dan kontribusinya di tingkat internasional. Melalui diplomasi yang kuat dan kolaborasi dengan negara-negara lain, Indonesia dapat menjadi pemimpin regional yang dihormati dan berpengaruh. Partisipasi aktif dalam organisasi-organisasi internasional akan membuka peluang untuk memajukan isu-isu strategis yang dihadapi dunia. Mewujudkan Indonesia Emas 2045 bukanlah tugas yang mudah. Namun dengan kerja keras, kolaborasi dan komitmen dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, cita-cita tersebut dapat tercapai. Bang Agu, apa yang menjadi sorotan tajuk Lampung Pos kali ini? Ya, yang menjadi sorotan tajuk dari Lampung Pos kali ini itu adalah bagaimana Indonesia dan Provinsi Lampung tentunya bisa menuju visi Indonesia Emas 2045, di mana kita menargetkan di 2045 nanti itu Indonesia bukan lagi menjadi negara menengah, tetapi sudah naik pada level menjadi negara maju. Nah, untuk menjadi negara maju itu Bang, apa saja syarat atau yang harus dikejar untuk Indonesia khususnya di Provinsi Lampung supaya misi di 2045 itu tercapai? Ya, tentu saja patokannya adalah dari kesejahteraan ya. Di mana kalau negara maju itu pendapatan per kapita per bulannya itu ada di kisaran 14 juta per bulan. Jadi UMP atau UMK-nya itu di angka 14 juta. Itu baru bisa kita katakan Indonesia sudah berada pada level negara maju. Sementara kalau dia pendapatan per kapitanya itu masih di angka 4,8 juta ya, atau di bawah 14 juta per bulan, itu baru masuk kategori kita negara menengah ke atas ya. Kemudian kita ini saat ini masih berada di fase negara menengah ke bawah ya, di mana pendapatan per kapita kita itu kalau di Provinsi Lampung itu masih di bawah 4,8 juta per bulan ya. Kita kalau kota saja Bandar Lampung itu di angka 2,99, sedangkan UMP Provinsi Lampung itu ada di angka 2,675 per bulan. Artinya untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu merupakan pekerjaan rumah yang sangat berat. Oke, baik Kak Ago, kita jeda sejenak. Pemirsa Menoto TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.